Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan CEO Agela Trading System, kita akan langsung sapa saja. Pak Hari, selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Pak Dev. Kabar baik, Pak. Ya, terima kasih Pak Hari sudah meluangkan waktu di IDX Channel, Pak. Hari ini indeks harga saham gabungan penguatannya terpangkas, Pak, setelah menyentuh ke intraday tertinggi di 7879.044. Kemudian informasi terbaru Bank Indonesia di luar dugaan memangkas suku bunga acuan 25 basis point menjadi 6%. Tapi sentimen ini sepertinya tidak mempengaruhi signifikan untuk indeks harga saham gabungan, di mana posisi saat ini posisi dari indeks harga saham gabungan lebih cenderung fluktuatif dan lebih cenderung bergerak flat di 7832. Analisis Anda, Pak Hari? Karena memang penguatan IHSG ini sudah berlangsung, kalau kita lihat ini sudah berlangsung mulai dari awal Agustus sampai sekarang relatif tanpa koreksi ya Pak Div. Jadi tidak ada koreksi, ini naik terus kayak begitu. Nah karena itu ketika ada event yang sangat krusial di mana The Fed akan memangkas suku bunga, mulai memangkas suku bunga. Jadi sebelumnya kan dia cuma stay aja terus di 525, 550, tapi ini adalah FOMC nanti malam ini adalah awal mula The Fed mulai akan masuk ke siklus pemangkasan suku bunga. Dan terjadilah antara harapan atau ekspektasi dengan realita. Ekspektasinya saat ini ada lebih banyak yang berharap The Fed langsung pangkas 50 basis point. Dari Fed Fund Futures Market itu kita lihat ekspektasi ada 61% probability bahwa The Fed akan pangkas 50 basis point langsung. Sementara hanya 39%, nggak sampai 40% yang expect pangkasnya hanya 25. Nah, keputusan seperti apa itu adalah tergantung kebijakan The Fed nanti malam. Apabila yang terjadi itu adalah ternyata 25, maka ada risiko kekecewaan pasar dan saham-saham yang sudah bergerak naik cukup banyak itu akan mengalami yang namanya profit taking. Akan tetapi seandainya pun terjadi profit taking, maka peluangnya itu adalah IHSG mungkin akan mengalami pullback, tapi tidak akan berlangsung lama karena sesudah itu akan melanjutkan rally kembali. Kenapa? Karena nanti di bulan November The Fed akan pangkas suku bunga lagi, begitu juga nanti di bulan Desember nanti The Fed akan pangkas suku bunga lagi secara bertahap terus seperti itu bahkan masuk ke tahun 2025 hingga pertengahan 2025 kita akan nantikan nanti malam ada summary of economic projection. The Fed targetnya Fed Fund Futures nanti hingga pertengahan 2025 seperti apa itu. Artinya tidak terfokus kepada beberapa basis point suku bunga yang diturunkan, tapi prospek ke depan seperti apa. Tapi ketika suku bunga dipangkas hanya 25 basis point, tapi selanjutnya The Fed akan agresif. Ini memberikan lebih ke arah positif tidak Pak? Iya, tapi kan tetap aja yang namanya profit taking kan mungkin bisa terjadi Pak Dim. Mengingat bahwa ini sudah diantisipasi mulai dari lama ya, jadi terjadi yang namanya buying on rumor, sell on the news, itu kan biasanya begitu tuh. Jadi sebelum tanya muncul, orang sudah rally dulu, beritanya keluar, profit taking terjadi dulu. Nah, akan tetapi saya garis bawahi kata profit taking karena ini nggak bakalan cuma satu kali Pak Dev, dia akan lanjut terus. The Fed ini targetnya masih jauh, ruangnya untuk memangkas suku bunga itu masih gede banget. Ekspektasi saya itu adalah dia baru akan berhenti memangkas suku bunga ketika suku bunga sudah normal di kisaran 275 sampai 300. Tapi
275-300 ini kapan tuh bisa 2025, bisa 2026 gitu. Baik, terkait dengan posisi ini dan berbagai kemungkinan yang ada, kemana arah pergerakan indeks harga saham gabungan jangka pendek, jangka menengah Pak, support dan resistennya? Nah, kita lihat ya, semua bullish ini kan sebenarnya adalah terjadi karena lagi-lagi antisipasi bahwa The Fed akan pangkas suku bunga. Begitu juga BI hari ini buru-buru nih langsung pangkas suku bunga sebagai antisipasi itu. Nah, karena itulah terjadi bull market. Support yang paling dekat itu saat ini ada di 7726 dan support berikutnya ada di 7546. Nah, berhubung ini sudah lewat, jadi sudah ATH, maka ya berarti ini resistennya sudah di atas daripada titik tertinggi sekarang ini. Jadi kalau titik tertinggi high sekarang ini kan ada di 7879 ya. Ya, titik tertinggi. Ya, kalau dia lewat lagi ya berarti dia lanjut lagi. Lewat lagi berarti bisa nyampe ke 7970. Ekspektasi saya sih bahkan bisa nembus level 8000 sampai akhir tahun. Kita bicaranya sampai akhir tahun. Baik. Di tengah penguatan indeks harga saham gabungan, beberapa saham hari ini juga ikut menjadi penopang Pak Hari. Kita ke Astra International terlebih dahulu Pak. Sudah cukup lama Astra International tidak mengalami penguatan yang cukup signifikan. Hari ini 5250 penutupan, tertinggi 5275, level intraday tertinggi selama 3 bulan terakhir. Bagaimana Anda melihat ekspektasi penguatan yang terjadi untuk ASI sampai sejauh ini? Apakah memang ini juga ada kaitannya tetap dengan pemangkasan suku bunga, nanti posisi dari biaya pinjaman juga akan mengalami penurunan dan posisi teknikalnya untuk ASI? Ya, betul. Ini Astra ini adalah salah satu saham yang sangat interest rate sensitif atau sensitif terhadap suku bunga. Ketika suku bunga turun, maka otomatis tuh cicilan kendaraan bermotor kita, kalau kita beli mobil, ini jadi cicilannya jadi lebih ringan, Pak Dev. Dan ini adalah positif untuk Astra. Dan secara teknikal kalau kita lihat mulai sejak Mei 2024 sampai sekarang, Astra ini membentuk pola yang sangat asik sekali. Jadi kalau saya boleh gambar, ini adalah pola cup and handle kalau dalam analisa teknikal klasik seperti itu. Dan ini berpotensi untuk rally ketika dia break ini, sekarang sudah break ya, resisten ini sudah di break hari ini. Jadi resisten di 5225 udah lewat Pak Dev. Jadi berarti potensi dia untuk rally kembali ini gede Astra. Karena itu nanti di saham pilihan itu saya juga salah satu yang saya masukkan itu adalah Astra. Oke. Baik, support dan resistennya mungkin Pak jangka pendek dan menengah? Oke. Support itu ada di 5125, support 1. Support 2 berikutnya ada di 5000. Ini very strong support di 5000. Oke. Nah, resisten itu ada di, saya ambil resisten paling dekat aja langsung, itu ada di 5425. Baik, target sampai dengan akhir tahun mungkin Pak? Ya. Target sampai akhir tahun itu target yang pertama dulu ya. Target pertama dulu adalah 5.600. Kalau 5.600 itu tercapai, maka jadi 5425 itu adalah resisten ketika itu ditembus, maka dia target pertama kita, peluangnya untuk nyampe 5.600 gede banget. Dan kemudian kalau itu masih lewat lagi, maka 5.700 itu sangat mudah untuk dicapai. Baik, analisis untuk Astra International yang hari ini tampaknya menjadi penopang terbesar untuk indeks harga saham gabungan.